Bagaimana hasilnya? Hari ini kita akan berbicara dengan para narasumber yang sudah ada di sini. Ada Pak Suratmono, Deputi Bidang Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Dan juga ada Mbak Natali dari YLKI. Dan Pak Selamat Pribadi dari BNN. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu Natali. Pagi. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia. Saya mau langsung menunjukkan apa yang disebut sebagai permen jari itu. Saya tadi sudah diberikan permen jarinya. Ini adalah permen jari yang tadi sudah kita bicarakan yang dipeributkan oleh banyak ibu-ibu, keluarga, mungkin orang tua juga. Salah satunya di Ciledug itu. Ini permen yang katanya bisa membuat anak-anak kalau mengonsumsi sampai tertidur 5 jam, bahkan ada yang mengaku sampai 2 hari begitu. Terlihat seperti permen biasa, hanya saja diberi tatakan plastik agar bisa dimasukkan ke dalam jari begitu. Hanya itu saja sih sebenarnya. Sisanya seperti permen biasa. Nah, Pak Suratmono, mungkin Anda bisa menjelaskan. Sudah diuji lab, apa hasilnya Pak dari permen jari ini? Hasil sudah keluar, tapi memang belum semua. Semenjak adanya informasi itu, kami sudah perintahkan kepada Balai Besar Balai POM seluruh Indonesia untuk melakukan investigasi. Nah, investigasi itu yang jelas ke TKP yang awal. Kemudian kepada seluruh Balai Besar Balai POM Indonesia untuk melakukan pengambilan contoh. Dan ini sudah dilakukan. Kemudian hasil uji juga baru selesai kemarin, tapi belum semuanya. Tapi paling tidak dari beberapa lokasi yang kita ambil, kita sampling, kita uji, hasilnya memang negatif. Tidak ada satupun yang positif untuk narkoba dengan beberapa parameter untuk yang narkoba. Itu yang satu hal. Kemudian saya ingin menginformasikan bahwa informasi seperti ini sebetulnya kan sudah berulang ya. Tidak saja terkait dengan masalah permen jari, tapi juga ada magic pop, lollipop, kemudian permen-permen lain dengan berbagai bentuk yang seolah-olah itu mengandung narkoba. Itu. Nah, ini sampai saat ini juga belum terbukti karena kita juga melakukan pengambilan contoh di berbagai tempat untuk permen-permen yang diisukan di media sosial. Itu yang kedua. Kemudian yang paling penting terkait dengan permen jari ini sebetulnya kan sudah terdaftar di Badan POM. Dia importernya resmi, kemudian sudah terdaftar di Badan POM dengan mendapatkan nomor ML, ya kan? Mereka sudah kita evaluasi keamanannya, mutunya, termasuk juga komposisinya yang ada di dalam permen itu sendiri. Sudah diuji sebelum beredar. Nah, kemudian ketika mereka masuk, ya kan, ke wilayah Indonesia melalui importasi, kan juga sudah kita sering melalui SKI. Ya kan, mereka kan masuk baru tahun 2016 ini ada melalui Medan, melalui Tanjung Priok. Itu juga harus melalui clearance Badan POM. Artinya permen itu juga sudah kita evaluasi juga. Apakah benar-benar dia masih konsisten ketika sudah mendapatkan nomor izin edar ML itu, kemudian dia beredar, tentunya kan kita juga melakukan pengawasan juga. Ya, itu yang jadi sebetulnya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya tidak ada perlu panik lah. Ini juga yang saya sangat sayangkan. Ini kan ketika muncul di viral pertama di Ciledug itu, kemudian seolah-olah terjadi sporadis di Ponorogo, di mana. Nah, sementara kami juga sudah perintahkan. Ini pagi tadi, ini saya juga sudah langsung menghubungi Kepala Balai POM di Surabaya. Benar nggak ada kejadian? Laporannya begitu? Laporannya di kejadian di Ponorogo, di Probolinggo dan sebagainya. Ya, ini harus kita buktikan. Karena ketika ada informasi, tentunya informasi kan bisa A1 sampai A6. Nah, untuk membuktikan itu kan harus tahu kan siapa yang melakukan. Nah, sejauh ini bagaimana Pak? Jelas tidak yang melaporkannya langsung dia kah atau berdasarkan saya dengar? Yang di Ponorogo nggak ada, yang di Probolinggo juga nggak ada. Saya dapat informasi dari Cilacap. Nah, kalau kita lihat viralnya juga itu kan dari sisi formatnya, dari bahasanya, kelihatannya kok mirip-mirip, hanya diganti aja Puskesmas mana gitu. Jadi nah, ini yang harus disikapi. Jadi yang paling penting ketika ada informasi, ada isu, apakah itu hoax atau apa, tanyakan kepada instansi yang berwenang. Kalau ada kaitan dengan narkoba, ada BNN, ada Badan POM. Kalau terkait dengan obat makanan, ya ada Badan POM. Kita kan selalu memberikan penjelasan melalui website kita. Dan sebenarnya tetap menerima kalau memang ada keraguan. Oh iya, pasti. Karena informasi itu juga penting bagi kami. Itu adalah bagian peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan. Kita
mata telinga kita kan terbatas juga, Baik. sehingga perlu dari masyarakat. Kembali ke Pak Permenjari dari YLKI sendiri, pernahkah ada menerima laporan mungkin tidak terkait hanya Permenjari tapi yaitu kekhawatiran mengenai apa yang dikonsumsi oleh anak saya di lingkungan sekolahnya dan apa yang diperjualbelikan di lingkungan sekolahnya, pernah tidak menerima hal seperti itu? Biasanya apa? Tentunya sih kalau konteksnya dalam keamanan pangan masih ada beberapa pengaduan yang masuk ke kami, khususnya untuk pangan yang aman, terdaftar atau tidak gitu. Kemudian menanyakan bagaimana sih cara mengecek ini pangan tersebut aman atau tidak gitu, cara mendeteksinya seperti apa. Kemudian juga di sini kami tentunya memberikan arahan-arahan, memberikan edukasi kepada konsumen gitu. Termasuk juga ketika konsumen tuh menanyakan ketika menemukan makanan yang tidak ada label halal atau tidak ada BPOM-nya gitu, atau tanggal kadaluarsanya, seperti itu mereka biasanya adukan ke kami juga. Apa biasanya yang dilakukan oleh YLKI untuk mengklarifikasi hal ini? Memang menjadi penyambung lidah menuju ke BPOM dan mungkin pihak yang terkait atau berwajibkah atau bagaimana? Nah, yang pertama kami lakukan adalah edukasi dulu ke masyarakat tersebut yang mengadukan ke kami, kemudian juga kami koordinasikan kepada pihak terkait. Apakah itu tentang narkoba, nanti kita koordinasikan dengan BNN, kemudian apabila itu tentang murni keamanan pangan atau labelnya, itu kita cek ke BPOM, seperti itu. Jadi memang itu tadi yang penyambung lidah dari masyarakat. Iya, ketidaktahuan konsumen itu harus kemana dulu, seperti itu nanti kan kita sambungkan. Meresahkan karena cukup ini Pak, pelik juga kalau dibilang mungkin kalau hanya sekedar bukan sekadar, saya tidak merendahkan, tapi mungkin tidak ada tanda kadaluarsanya dan lain-lain, itu mungkin menjadi hal yang tidak secara langsung membahayakan. Tapi karena dikatakan wah mengandung narkoba begitu, Pak Slamet, ini kan langsung orang tua langsung waduh hati-hati, anak-anak saya bisa ketagihan atau bahkan bisa katakan overdosis dan lain-lain. Itu kekhawatiran masyarakat sebenarnya Pak Slamet. Tapi sebenarnya kondisinya bagaimana Pak Slamet kalau dari BNN sendiri, penyebaran yang luas di area-area anak-anak itu? Ya, begitu kita menerima viral itu, kemudian beberapa BNNK melakukan pengambilan sampel di berbagai tempat di sekolah-sekolah, dikirim ke lab BNN, kemudian ke lab BNN menyampaikan ke saya, kontak-kontak dengan Badan POM, menyampaikan POM juga meneliti, BNN juga sedang meneliti sampai saat ini. Mudah-mudahan segera selesai. Nanti kita akan rencana rilis barang. Ini merupakan sebuah trauma masyarakat, di mana para sindikat narkotika itu memang selalu memodifikasi bentuk dan cara penjualan. Selalu dimodifikasi sampai kepada sasaran anak-anak memang selalu dilakukan oleh mereka. Supaya apa? Anak-anak ini akan bisa berkarier soal narkotik 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Dimulai sekarang lah dia mulai. Ini sangat bahaya. Jadi memang kalau ada hal seperti ini, targetnya bukan hanya mencari keuntungan, tapi menciptakan seorang yang ketagihan narkoba dari usia muda. Iya, betul. Mengerikan sekali. Ya, dari muda, kemudian diciptakan oleh para sindikat agar dia berkarier, agar dia nantinya pengguna aktif narkotika. Ini rencana jahat sekali ini. Sesering apa sih Pak, bahwa memang pernahkah ada temuan benar ada suatu, ada sebenarnya? Ada di Sumatera Selatan, pernah ada Bika Ambon. Oke, kita tahan dulu di situ. Saya akan langsung ke apa yang sudah menjadi temuan BNN dan ternyata memang beredar luas yang meresahkan masyarakat. Nanti setelah jeda kami akan segera kembali.